untuk bukti. Oke, Bro Charbel, mungkin bisa mulai. Dari Selamat. gua dulu ya, Bro. Ya, aku buka dulu aja. Selamat datang semuanya. Terima kasih sudah hadir di Bi-Weekly Meetup Eastern Town Hall. Hari ini kita topiknya akan ngebahas mengenai hasil Fund 9 kemarin, juga akan sedikit ngebahas mengenai reward yang kemarin udah kita terima dari Fund 9. Mungkin banyak pertanyaan, kenapa saya dapatnya segini, kenapa saya dapatnya segitu, padahal jumlah good-nya sama. Nanti kita ngebahas mengenai lottery tiket juga, dan kita akan ngebahas mengenai Fund 10 juga, yang masih kita tunggu. Dan mungkin sedikit informasi mengenai Cardano Summit 2022 Jakarta. Oke, saya langsung serahkan saja ke Mas Andi dan juga Mas Syarbel. Silahkan dimulai. Ya, thank you Bro Andreas. Kita hari ini akan sedikit sharing ya, karena seperti kita tahu kemarin kita seharusnya sudah masuk ke arah Fund 10 mulai tanggal 2 kemarin ya, tapi untuk jadwalnya pastinya masih belum keluar pastinya. Jadi karena itu kita tidak bisa kasih, karena ada beberapa perubahan juga yang rencananya akan keluar di Fund 10 ini, tapi karena belum fix ya, kita belum dapat informasi yang pasti, maka kita isi dulu waktunya sedikit untuk membahas tentang apa yang kemarin kita sudah kerjakan ya. Jadi selamat datang di Eastern Town Hall Indonesia Breakout Room. Hari ini ada tanggal 5 November 2022. Kita akan melihat sedikit kemarin apa yang sudah kita lakukan di Fund 9 ya. Khususnya tadi yang seperti dibilang sama Bro Andreas adalah tentang bagaimana sih kita ada proposal kemarin, ada proposal yang juga sudah tembus dan juga ada yang sudah masuk ya, selain memasuki role sebagai proposer, ada juga yang menjadi proposal asesor ya, dan ya selamat sudah dapat sudah dapat rewardnya. Nah, kita akan lihat sedikit ya tentang reward tadi ya. Mungkin ada pertanyaan tadi seperti Bro Andreas bilang bahwa kok saya dapatnya sekian, saya pinginnya dapat sekian, saya hitung itu kok beda ya. Itu nanti akan dibahas ya. Hari ini kita akan ada saya Andi dan juga Bro Charbel nanti ya, dan akan juga dilengkapi juga oleh Bro Andreas juga, dan mungkin Bro Yan juga akan bisa nimbrung juga ya. Nah, sebelum kita bahas semua, kita akan lihat dulu, kita ingatkan lagi bahwa ini adalah inisiatif dari Eastern Town Hall, ya. Kita ajukan proposal saat itu, ya, sama seperti yang lain-lain di Catalyst School. Pada dasarnya adalah kita bisa masukkan proposal supaya itu bisa didanai. Salah satunya adalah Eastern Town Hall itu pingin supaya kita yang di belahan dunia bagian timur itu negara-negara Asia khususnya itu bisa masuk ke dalam Project Catalyst ya. Project Catalyst sendiri adalah sebenarnya adalah satu inisiatif dari Cardano, blockchain Cardano, di mana kita bisa ya sebagai bagian dari sustainability-nya Cardano, Cardano mendengarkan semua peserta, semua anggota yang ada di dalam project blockchain Cardano itu supaya bisa melibatkan idenya, punya ada ide apa untuk perbaikan atau penambahan itu akan bisa dibiayai ya dari sisi Cardano sendiri. Ya, itulah si Project Catalyst. Dari situ mungkin itu sesuatu yang baru untuk orang, maka ada juga si Catalyst School yang di sebelah kanannya, di mana di situ kita bisa belajar tentang tata kelola, ya apa sih yang terjadi di Catalyst, di Project Catalyst, apa role kita yang bisa kita isi di situ, bagaimana kita bisa berkontribusi. Baru tadi ya yang kita sudah mulai ya Eastern Town Hall ini adalah kalau bisa dibilang adalah komunitas yang berhubungan dengan Project Catalyst di mana kita mau merengkuh ya bagian dunia belahan timur ya. Setelah itu ya tadi dari Project Catalyst itu kita karena dia adalah global kita fokus dari Eastern Town Hall kita menjadi bagian juga dari Catalyst makanya kita fokusnya di situ kita beri nama Eastern Catalyst School ya. Kita berikan dalam beberapa bahasa ya bahasa lokal termasuk di sini ada bahasa Indonesia, ada bahasa Jepang dan juga bahasa Vietnam. Saat ini seperti itu tapi ada kemungkinan juga bisa berkembang di masa depan. Dan karena kita yang di Indonesia, yang khususnya di Indonesia itu tergabung di para supporter dan penyuka Cardano, kita bergabung di komunitas yang namanya Cardano Indonesia. Jadi itu ya, ya sedikit tentang organisasi kita. Ya, Eastern Catalyst School sendiri, di mana kita nanti bisa belajar ya apa saja yang ada di Project Catalyst tadi ya. Bagaimana teman-teman yang di Indonesia itu juga bisa
nanti bisa menjadi ya antara proposer atau proposal assessor dan yang lain-lain ya. Karena di dalam project Catalyst itu ya yang tadi yang kita mau lihat adalah memang ada tempat berkumpul di mana kita bisa berkumpul untuk saling membagi ide ya. Di situ dituliskan adalah collaboration yang pertama, collaboration di mana kita bisa nanti berhubungan dengan teman-teman yang ada di belahan dunia manapun ya. Karena blockchain Cardano itu adalah global, maka kita juga bisa nanti berkolaborasi dengan siapapun yang ada di situ. Baik dari Indonesia dengan orang Indonesia, baik Indonesia dengan teman-teman yang dalam belahan dunia bagian timur, ataupun juga seluruh dunia ya. Komunitas nanti akan ada banyak di situ dan yang terpenting adalah ketika kita sudah bisa kolaborasi dengan komunitas kita, nanti kita pun bisa mengajukan supaya kita bisa ya ide kita tadi ya yang kita propose nanti kita bisa difunding ya. Nah itu dia yang akan terjadi di Project Catalyst. Kalau tadi di Catalyst itu ada banyak peran ya ketika teman-teman bisa berkontribusi di sini ya memberikan tenaganya, memberikan pikirannya, maka teman-teman semua di sini bisa berkontribusi di berbagai role yang ada di sini. Yang paling umum adalah bahwa nanti Project Catalyst itu ya, ibaratnya adalah semacam ya di mana kita bisa masukkan proposal kita, ide kita dalam bentuk proposal, maka nanti akan ada proposer ya. Proposer itu bisa berupa individu atau kelompok ya. Bisa lebih enak mungkin kalau misalnya individu kan ada kemampuannya sendiri-sendiri ya, tapi kalau misalnya satu project kita handle sendiri ya agak susah juga. Maka biasanya adalah dalam bentuk kelompok. Nah kelompok tadi balik lagi bisa dari satu negara, bisa dari satu lingkungan kita, atau bisa juga antar negara karena sifatnya ini adalah global. Nanti kita akan kenal juga namanya Idea Scale, platform di mana kita bisa mengumumkan ide kita itu, ya menaruh ide kita itu dan bisa di voting di situ dan bisa ketemu juga dengan orang-orang di seluruh dunia. Ya seperti tadi contohnya adalah Eastern Town Hall, ya ada banyak dari Indonesia, Vietnam, Jepang, mungkin juga nanti akan ada Korea dan yang lain-lain. Terus proposal itu akan memberikan proposalnya dan dari proposal itu ya karena nanti akan banyak proposal dari seluruh dunia akan ada ya semacam ribuan ya kalau bisa dilihat kemarin di Fund 9 itu sampai 1.100 ya sekitar 1.100 proposal. Nah dari 1.100 proposal itu yang akan sama-sama mengajukan funding ya supaya mereka bisa akan difunding. Untuk difunding itu maka mereka harus melalui proses penilaian dulu. Ya, karena fundingnya hanya terbatas ya. Terbatas jumlahnya berapa? Kemarin itu di funding 9 itu ada sejumlah 16 juta dolar US dollar ya. Cukup banyak. Tapi memang idenya pun banyak. Dan setiap ide itu nanti bisa berbeda-beda jumlah yang diajukan. Ada yang mengajukan 100 dolar kemarin yang tercatat paling rendah bisa sampai kemarin itu ada yang kalau tidak salah tolong saya dikoreksi 700.000 dolar ya. Walaupun sedikit ada cerita yang kurang enak di situ. Tapi ya itu bebas ya, mau berapapun yang mau diajukan sesuai hitung-hitungan kita. Nanti dari situ karena memang dananya terbatas, maka akan ada diseleksi. Nah, seleksinya itu akan melalui yang namanya CPA sama VPA. Proposal-proposal tadi pada dasarnya adalah di-assess. Apakah cukup bagus? Apakah layak? Apakah memang ini yang dibutuhkan? Ya. Apakah dari tim proyeknya juga akan cukup mendukung supaya proyek ini bisa berjalan? Ya. Nanti akan ada 2 tahap. Pertama adalah si proposal assessor dulu, nanti keluar assessment. Mungkin ada beberapa teman-teman kita di sini sudah melalui proses itu, ya sudah pada dapat rewardnya segala macam. Tapi nanti mereka adalah barisan pertama. Setelah itu nanti hasil mereka itu akan dicek lagi, ya akan dicek lagi nanti akan melalui proses yang kedua adalah oleh si veteran proposal assessor. Orang-orang yang sudah jauh lebih berpengalaman, jadi punya ya semacam hak untuk menilai apakah assessment itu bagus atau tidak. Kadang-kadang assessment itu nanti juga ditolak ya bahwa penilaian ini nggak valid ya, itu bisa. Ya, tapi intinya adalah bahwa nanti ketika sudah melewati si penilaian itu mereka akan diserahkan lagi ya. Ibaratnya kalau kita misalnya punya sesuatu apa namanya misalnya kita mau pesan makanan ya, kita ada reviewnya di situ, ada dikasih berapa bintang nih supaya kita sebagai pembeli itu kita dapat ya, dapat kira-kira gambaran ini bagus atau enggak, ini bermutu atau enggak ya. Nah, itulah ya yang pembeli itulah ya, yang akan memberikan pilihannya, memesan ya.
kalau kita dalam aplikasi pemesanan makanan. Tapi kalau di proposal atau di project catalyst, dananya itu kan dari komunitas. Yang menentukan bahwa mereka dapat atau dana atau tidak itu, ya ini ya, tadi pemesan itu berupa voter. Orang-orang, semua kita, yang nanti syaratnya adalah minimal punya 500 EDA, itu punya suara untuk menentukan apakah mereka suka atau tidak. Ya. Jadi ini yang pada intinya yang berjalan untuk kita semua. Tapi untuk itu kita juga nanti akan didukung oleh beberapa roles lagi. Salah satunya adalah challenges team. Karena nanti ketika kita punya 16 juta dolar itu kemarin ya, itu nanti akan dibagi dalam beberapa kategori. Masing-masing kategori ada jumlahnya masing-masing juga. Dan setiap kategori harus ada yang mengurusi. Ya. Kategori-kategori tadi disebut sebagai challenges, maka nanti akan ada setiap kategori ada challenges timnya. Mereka jadi dari anggota komunitas juga ya, yang sudah berkecimpung di dunia ini. Yang akan baru adalah di Fund 10 nanti akan ada yang namanya delegate representative. Delegate representative itu sebenarnya adalah voter juga, tapi kan tadi ya, walaupun sudah dibantu voter ini untuk si penilaian dari PA, proposal assessor, dan veteran proposal assessor, udah 2 tahap, mungkin mereka juga nggak pede juga. Ya. Mereka nggak pede, kayaknya ada yang lebih tahu deh. Nah, orang-orang yang dianggap lebih tahu itulah yang nanti kita taruh sebagai DREPs, Delegate Representative. Jadi orang-orang yang nanti punya pengetahuan lebih dalam tentang semuanya ini. Ya, jadi voter-voter nanti bisa menitipkan, misalnya, menitipkan kekuatan mereka, voting power mereka kepada para DREPs ini. Nah, untuk lebih lanjutnya nanti kita lihat bagaimana nanti implementasinya di Fund 10 ini. Dan masih ada lagi role-role seperti sesuatu yang lebih lebih tinggi lagi kalau bisa dibilang. Di situ ada Catalyst Circle yang akan mewakili ya sisanya orang-orang yang cukup penting ya di sana. Tapi itulah ya kalau kita ngomong tentang Project Catalyst, maka kita punya role-role ini ya teman-teman atau kita semua itu kita bisa mulai dari 3 ini ya, proposal, PPA, voter ya, kita bisa ambil salah satu, kita bisa pasif saja, kita tinggal nunggu hasilnya, kita tinggal vote bisa, atau kita sekaligus menjadi proposer ya, kita punya ide kita masukkan bisa, atau sekaligus juga kita nanti bisa masuk sebagai proposal assessor ya. Ingat lagi bahwa kita proposal suatu hal, tapi kita bisa menilai hal-hal yang lain. Jadi bisa ya. Nanti kalau misalnya sudah cukup dalam, mungkin kita bisa masuk ke challenges team dan yang lain-lain. Itu adalah peran-peran yang ada di Catalyst, Project Catalyst. Nah, khusus ya di sini ada tulisan di sini. Nah, kan tadi ada funding itu ya kalau kita lihat per fund itu, jadi setiap ronde itu kita sebut sebagai fund. Terakhir kita sudah sampai ke fund 9. Di fund 9 itu total dana yang digelontorkan dari Project Catalyst dari Cardano itu adalah 16 juta dolar. Nah, ini akan sedikit ada perbedaan di mana dananya itu nanti ya kan, karena kita tahu sendiri bahwa ketika kita ngomong dolar itu adalah uang fiat, maka kalau kita ngomong di Project Catalyst di dunia Cardano yang kita pakai adalah EDA, ya simbolnya itu. Dan seringkali ketika kita masukkan uang ke dalam bentuk kripto, ya ini adalah cryptocurrency-nya si Cardano, maka sesuai sifatnya maka cryptocurrency itu adalah volatile. Jadi kemarin ada banyak ya permasalahan seperti itu, terus di-handle dengan cara ya sudah kita nanti pakai mata uangnya atau pengukurannya adalah dalam bentuk EDA. Ya. Jumlahnya masih sama, cuma yang nanti akan berbeda adalah currency-nya. Ya. Jadi di Fund 10 ini akan rencananya dipakai EDA 16 juta. Ya. 16 juta EDA yang bisa dialokasikan untuk semua proses ini di Fund 10, di ronde yang ke-10. Oke, mungkin ada pertanyaan bahwa, banyak banget ya dananya. Duitnya dari mana sih kok gede banget ya? Nah itu nanti akan berhubungan sama ya si Cardano itu sendiri sebagai blockchain. Jadi memang dari sisi mereka ya mereka akan berpikir bahwa gimana caranya semua bisa berkembang, gimana caranya semua ini bisa berlangsung secara sustainable. Sustainable karena itu ya semua yang didapatkan ya karena Cardano adalah public blockchain ya nanti akan ada ya istilahnya dari kita untuk kita ketika ada yang bikin transaksi maka dia akan membayarkan transaction fee-nya, fee transaksi di situ. Ya, nah di Cardano, blockchain Cardano maka akan diambil sedikit ya salah satunya sumbernya adalah diambil sedikit persentase dari fee transaksi itu
nanti akan dimasukkan ke Project Catalyst ya. Project Catalyst kita punya Catalyst Treasury seperti itu ya. Nah, itulah ya yang akan dibuat untuk dana di mana itu bisa dialokasikan ke kita ya. Sebenarnya kalau bisa dibilang nanti akan ada ya yang lain-lain, tapi secara umum nanti akan seperti ini. Bisa dilihat juga bahwa ada berapa, itu nanti bisa dilihat ya di search saja di internet tentang treasury-nya si Cardano itu sendiri. Sedikit tentang voting ya, sedikit tentang voting di sini adalah nanti kita kalau voting ya saat ini masih terpisah aplikasinya. Aplikasinya masih sendiri, di sini ada voting application dari Project Catalyst, bahwa nanti akan ada di situ kelihatan ya. Pertama adalah kita bisa tahu berapa sih kekuatan voting kita. Kalau kita ngevote itu bobotnya seberapa ya. Saya di sini ada voting power 984, itu sebenarnya diambil dari jumlah EDA yang kita punya di wallet kita ya. Loh, jumlah EDA kan naik turun, ganti-ganti karena kita pakai, kadang-kadang kita terima segala macam. Makanya nanti akan ada di setiap ronde funding itu akan ada waktu untuk diambil fotonya, diambil snapshotnya, thread jadi berapa ya. Nanti misalnya lagi di suatu waktu ya, misalnya di tanggal, let's say lah ya, contohnya hari ini di jam 9 malam ya, ya di jam 9 malam berapapun EDA yang kita punya, ya itulah yang akan diambil. Setelah itu ya tinggal aja bisa dipakai untuk apapun ya, mau dikirimkan atau mau dipakai atau mau apapun, bahkan kalau kita nerima ya nggak ada efeknya karena sudah diambil fotonya tadi ya. Dari situ nanti kita bisa lihat, kita bisa browsing segala macam apa namanya, kita bisa voting, kita bisa lihat berbagai macam proposal yang masuk ya. Nanti ada yang tadi itu hasil reviewnya kita, hasil assessment kita itu akan masuk di sini. Jadi per proposal nanti akan ya itu ya ada hasil reviewnya, seperti misalnya kita mau pesan makanan, ada berapa bintang, ini recommended atau enggak, kita lihat bintangnya dari 1 sampai 5. Kalau misalnya mendekati 5 itu yang paling atau semakin bagus ya. Kalau mendekati ke 1 itu yang semakin ya menurut orang, menurut para proposal assessor, PPA itu ya nggak recommended lah. Tapi bebas saja. Nah, siapapun ya, mereka punya kekuatan, mereka bisa pilih yang mana aja boleh. Dan satu orang, satu wallet, satu aplikasi voter, maka dia bisa memilih banyak proposal ya. Banyak proposal, nanti masing-masing proposal dia bisa masukkan sebagai voter, bisa masukkan di situ, bisa masukkan yes, mendukung, atau no. Mendukung sejumlah berapa? Kekuatannya dari 984. Atau justru mengurangi sejumlah 984. Ya. Nanti akan dihitung-hitung total-total, nanti akan muncul seperti ini. Ya. Bisa kita lihat di sini, kalau bisa dilihat bit.ly, ya sorry, bit.ly di situ fund 9 results, kita bisa lihat. Kalau kita lihat di situ nanti akan dikelompokkan tadi ya, hasil voting itu dikelompokkan ya. Nanti yang penting adalah bahwa di sini ada voting result-nya. Voting result. Jadi kita lihat per proposal yang akan di-list di sini, nanti sudah dikelompokkan ya, di sini ada misalnya di rep, improvement, and onboarding. Ya, itu adalah kategorinya atau challenge tadi, dan nilainya yang bisa diberikan di challenge itu totalnya adalah 150.000 US dollar max ya. In EDA ya, nanti akan di delivery-nya di dalam bentuk EDA. Ya, tapi ini mungkin akan berbeda begitu kita sudah langsung tahu bahwa itu jumlahnya dalam EDA. Tapi ya itu ya, ada kategorinya, ada jumlahnya maksimal dalam kategori. Di dalam kategori itu nanti akan di-list di sini semua proposalnya, terus habis itu juga akan di-list di sini semua hasil tadi penilaiannya, berapa bintang lah ya ini, 4,43, 4,8, segala macam seperti itu. Terus nanti juga akan ketahuan hasil votingnya seperti apa, siapa yang memvoting itu. Ya, ada berapa wallet yang memvoting, ada berapa orang yang memvoting, ada berapa sebenarnya peserta ya direpresentasikan oleh walletnya. Ya, bisa jadi satu orang bisa punya 2 atau 3 atau lebih wallet ya. Tapi di sini misalnya Catalyst di support dapat 602 voting dari 602 unique wallet. Nah, dari situ kan masing-masing wallet kan bisa berbeda ya tadi voting power-nya. Nah, itulah yang akan diagregasi di situ, akan dikumpulkan. Kelihatan tadi kan voting bisa nambah ya, bisa voting yes, bisa voting no. Ya, nanti akan dihitung total voting yes-nya berapa, total voting no-nya berapa. Ya. Baru nanti itulah dari 2 ini nanti kita dapatkan voting result-nya. Berapa voting result-nya? Ya voting yes dikurangi voting no. Ya.
Jadi di sini 269 juta ya EDA, ya, dikurangi 26 juta EDA, maka dapatlah 243 juta EDA. Ya. Jadi di sini inilah ya dari halaman ini yang paling penting, dari dokumen ini yang paling penting adalah di voting result-nya. Voting result-nya akan diurutkan, kita bisa lihat di sini 243, 166, semakin kecil 116, 92, dan seterusnya sampai yang terkecil di sini. Dari situ, maka kita lihat juga bahwa di sini adalah budget yang dipropose sama si proposal tadi. Si Katalis SDK di Rep Support ini, dia mempropose untuk mendapatkan budget 40.000 US dollar. Ya, barulah di sini kita akan melihat bahwa ini mulai ya, karena sudah urut seperti itu, sesuai dengan misalnya, maka penentuan apakah di-funding atau tidak di-funding itu dari sini. Caranya gimana? Caranya adalah tadi, totalnya berapa? 150. 150 diminta 40 masih bisa? Masih bisa? Oke, funded. Funded, oke. Berarti 50, sisanya berapa? Dikurangi 40 tadi adalah 110. Dan begitu seterusnya, 110, terus yang kedua ini, urutan kedua dia minta 23.000, ya, maka masih bisa. Dikurangilah 110 dikurangi 23 ya, karena dia sudah funded, hasilnya adalah 110 kurangi 23, 86. Dan begitu seterusnya, 14.500 masih bisa. 26.000 dari 72 masih bisa. 45 dari 19 masih bisa. Dan begitu seterusnya sampai nih kita lihat. Yang kasihan seperti ini. Ya, bahwa di sini ada satu proposal supporting Latams di Reps, dia mintanya 9980. 9.980, tapi sisa budgetnya tinggal 9.500. Akhirnya ya sudah, karena nggak bisa, ya nggak funded. Sayang sekali ya, anggapnya dia cuma 9.000 aja, ya udah dia funded. Tapi karena seperti ini, ya walaupun dia sudah dapat nilai seperti ini, ya dari PA, VPA sudah dapat seperti ini, dan sebanyak ini sudah voting dia, dan totalnya cukup besar dia. Masih ada yang lebih kecil ya di sini total vote-nya. Tapi ya karena dananya tidak mencukupi, maka tidak dapat. Sama seperti yang di bawahnya minta 15.000, sisanya tinggal 9.000, nggak dapat juga. Baru yang ini ya ini nggak beda jauh, ya 41 juta yang ngevote, ya ini tinggal 30, cuma 38, tapi yang diminta 3750, ya udah masih ada duit di funding, ya seperti terus ya. Baru nanti akan ada sesuatu yang lain ya, mungkin di sini ada funded, ada not funded, ada yang not approved. Kita lihat di situ adalah satu di sini di Reps Open Debate dia not approved. Kenapa? Kok bukan funded non funded ya? Harusnya kan di sini sisanya 5.700 diminta dia 7.700, harusnya not funded. Tapi ya ini ada special something di situ. Apakah ada penilaian tertentu? Apakah penilaian tertentu tentang siapa yang mengajukan? Bisa jadi ya. Tapi ini adalah catatan khusus bahwa ini tidak boleh ya berjalan, maka dia jadi not proof. Oke, seperti itu. Kalau mau dilihat lebih lanjut itu bisa dilihat di mana dia dokumennya, adalah dokumen ini ya yang tadi. Mungkin bisa tolong di-share. Oh ya, sudah di-share ya di situ. Terus kita bisa lihat juga di sini adalah yang lengkap tadi, itu cara bacanya. Kita mulai dari yang funded semua ya, seperti itu, dan masing-masing kategori. Sementara di bawah itu baru yang seperti tadi saya jelaskan ya. Jadi untuk proposer dulu yang kemarin sudah mengajukan proposal, ya sudah dapatkan penilaian dari PA, VPA, lo kok nggak dapat ininya, kok nggak dapat fundingnya, ya itulah yang terjadi ya. Jadi banyak yang kita bisa pelajari sebenarnya, bahwa ya, satu hal adalah kita punya proposal, kita marketkan ya, marketingkan supaya orang tahu, supaya orang ngevote. Karena apa? Semakin tinggi hasil voting kita, semakin tinggi ininya apa namanya orang yang tahu, maka semakin kita dapatkan voting result itu ya, baik yes atau no itu semakin besar. Walaupun juga bisa dibantu supaya kita bisa naik di situ, supaya diperhatikan orang adalah ya kita bikin proposal sebaik mungkin ya, dan nanti supaya nanti dinilai oleh PA, VPA jadi naik. Kalau dia naik maka ya otomatis nanti di voting app-nya tadi dia pun naik ya. Semakin lebih gampang diperhatikan orang ya. Itu ya yang salah satu yang bisa kita pelajari di bagian ini. Oke, mungkin itu ya sampai di situ dulu, nanti akan dilanjutkan sama teman-teman yang lain termasuk Bro Charbel dan juga Bro Ivan, tapi mungkin sampai di situ dulu. Apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, thank you Bro Andi untuk penjelasannya. Nah, untuk kawan-kawan yang baru mungkin yang masih belum ngerti tentang
masih baru di Katalis, mungkin bisa nanya tadi apa yang udah jelaskan Bro Andi dari awal, introduction ke Katalisnya. Jadi mungkin kalau ada pertanyaan silakan tanya. Kalau nggak ada, mungkin kita bisa lanjut ke topik berikutnya. Mungkin di sini udah ada beberapa orang lama, mungkin ada yang baru. Alfiandri atau Rizky atau Wida, mungkin kalau ada pertanyaan, silakan tanya aja. Tulis di chat, atau bisa buka open mic, juga nggak apa-apa. Atau mungkin dari Bro Syarbel ada pertanyaan? Nggak ada. Oke, lanjut dulu mungkin. Ya udah, kita lanjut aja, karena topik berikutnya juga kita akan menarik. Kita akan ngebahas juga rewards dalam bentuk ada. Ini sharing pengajuan proposal dulu atau Sharing. gimana? Sharing dulu, mungkin dari Bro Ivan. Oke, silakan Bro Ivan. Bro Ivan bisa sharing nggak ya? Ini saya set dulu sebentar ya. Mana settingnya? Apakah saya co-host? Bukan. Sebentar, saya minta dulu. Co-host bro, udah co-host. Host kok. Saya co-host. Ya. Oke, share screen ke. Udah, oke. Semua orang bisa share sekarang. Oke. Baik, untuk Bro Ivan, apakah sudah ready? Apakah sudah di sana? Halo, iya selamat sore semuanya. Sore. Oke, Bro Ivan, apakah perlu mau ada sharing di atau Dibantu aja mungkin dari kita sharingnya. boleh? Dilanjutkan Thank you saja buat next. kesempatannya untuk sharing. Ya, Bro Oke, Ivan. dimulai aja Bro Ivan. Silakan. Iya, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Ivan. Saya cuma suruh sharing aja pengalaman buat proposal, kemudian juga ke funded ya. Jadi saya ngajuin proposal sama with cross-chain communities yang ke funded. Sebenarnya budgetnya nggak terlalu besar, cuma 3.200 untuk mengadakan acara komunitas. Jadi saya dari dulu memang terlibat di banyak komunitas blockchain. Jadi saya melihat di komunitas-komunitas itu maksudnya jarang gitu ada workshop atau memperkenalkan Cardano. Makanya waktu saya join di komunitas Cardano Indonesia, saya merasa kayak gimana kalau kita ngadain event. Tapi karena kita semua yang pengurus atau teman-teman yang ngadain acara bahkan Catalyst School ini semuanya ini relawan gitu. Jadi maksudnya kalau kita mau ngadain acara kan kita maksudnya paling nggak untuk pembicara atau untuk hadiah kan kita mesti kayak nggak bisa minta sumbangan terus. Jadi akhirnya saya pikir ini kesempatan yang baik ya. Maksudnya saya juga suka Cardano since the day one saya kenal crypto. Jadi saya akhirnya berinisiasi untuk pengen gitu Cardano dikenal lebih luas lagi. Jadi menurut saya yang penting itu sebenarnya apa yang sebenarnya kita punya sebenarnya ketika kita mau mengajukan proposal. Bagi saya yang penting itu apa sih yang kita mampu dan kuat untuk kita bisa memberikan value lebih untuk Cardano. Jadi itu menurut aku yang kunci sih. Karena kalau kita punya itu diterima atau nggak diterima kita happy gitu. Maksudnya karena ya memang sejak awal memang kita pengen berkontribusi gitu, bukan tentang funding atau dan sebagainya. Dan ketika saya menjalani, ketika di funded pun saya merasa kayak, waduh kerjanya ternyata banyak gitu loh teman-teman. Maksudnya bukan tentang cuma dapat funded, terus kayak happy gitu ya, tapi justru kayak ada banyak meeting, kita harus buat laporan, harus belajar GitHub. Maksudnya kayak ada banyak hal yang kita mesti lakuin. Tapi kalau kita dari awal motivasinya cuma untuk kayak ya bukan nggak boleh ya, kita pasti juga happy ya dapat reward ya. Tapi saya rasa motivasi utamanya bukan itu. Kalau motivasi utamanya memang kita merasa kita bisa memberikan value tambahan atau hal yang baik untuk komunitas Cardano, itu buat kita kayak ya nggak apa-apa gitu kalau nggak ke-funded maju lagi gitu. Tapi kalau kita cuma pengen tuh ya diri kita biasanya kayak ya nggak terlalu gitu. Terus yang kedua itu menurut aku yang penting itu kita nurut gitu. Kalau saya sih nurut, waktu itu saya dibimbing sama Bro Andreas, saya tuh nurut gitu ya. Biasanya dikasih arahan, saya tahu saya baru dan saya belum punya pengalaman, jadi jangan ragu untuk minta arahan atau tanya gitu. Kalau saya
tanya terus gitu, ngerepotin terus ya, tanya terus gitu. Ini oke nggak? Saya buat dulu di Google Sheets. Maksudnya kan itu ada formatnya ya. Saya buat dulu, saya cek dulu grammarnya, saya masukin ke Google itu ada merah-merahnya nggak, Google Doc. Jadi saya memang benar-benar belajar dari awal lah gitu untuk buat proposal. Nah saya juga yang penting punya juga apa ya, kerendahan hati untuk mau belajar dari kakak-kakak atau bapak-bapak, ibu-ibu yang udah lebih dahulu gitu, karena mereka ini juga care dan sayang sama komunitas Cardano ya kan, mereka volunteer juga soalnya. Jadi aku sih kayak ya ya nggak sungkan tanya, mereka juga sangat welcome dan sangat supportive. Jadi pertama pikirkan value apa yang kita bisa bawa, dari latar belakang kita beda-beda, nggak harus developer kan, saya juga bukan. Yang kedua menurut aku ya jangan ragu untuk tanya gitu, karena mereka semua baik-baik gitu. Jadi itu sih yang menurut aku penting. Jadi itu yang buat saya kayak ya malam-malam kadang harus presentasi ya kan, waktu ternyata setelah buat proposal itu teman-teman kita harus pitch gitu, karena kan kita nggak dikenal nih, apalagi saya pertama kali kan, nggak ada yang kenal saya gitu kan. Jadi saya yang harus kayak ikut ke meeting yang lebih besar untuk memperkenalkan proposal saya, ya saya masuk YouTube gitu-gitu kan. Awalnya kayak nggak kepikir kayak ada banyak hal-hal yang sifatnya tambahan gitu. Jadi ya saya bersyukur sih, maksudnya kayak ya dari awalnya emang punya niatan yang baik, sehingga aku merasa kayak bisa menjalani itu memang merasa kayak oh happy gitu. Dan memang yang ketiga menurut saya yang penting kita mintanya seperlunya gitu ya, jangan maksudnya kayak minta terlalu banyak. Kemarin diajari Bro Andreas, kayaknya kita minta itu secukupnya, karena ya tadi itu ya ada yang ke-skip itu ya kalau mintanya terlalu banyak gitu. Jadi mintanya secukupnya, tapi juga jangan sampai kita juga tidak menghargai, maksudnya karena kerjaan kita itu banyak, bukan cuma menjalankan proyek, tapi nanti per jam-jamnya itu kita juga harus buat report, itu juga kita harus perhitungkan. Jadi jangan sampai kita merasa kita kerja rodi, tapi juga kita kompensasi untuk diri kita seperlunya sesuai dengan ya value yang kita bisa tambah ke dalam ekosistem dan komunitas Cardano. Itu aja sih. Saya juga komen bilang sama Bro Andreas, waduh kalau tiap bulan harus meeting, mestinya nambah lagi nih mintanya sebenarnya ya. Tapi ya saya cukup, maksudnya ya pengalaman, dapat banyak pengalaman, dan ya itu berharga sekali sih buat saya. Semoga kedepannya bisa juga bersumbangsi untuk komunitas Cardano lebih lagi. Thank you buat teman-teman sekalian. Jangan takut, jangan ragu untuk tanya. Punya intensi yang baik lah dari awal, itu yang buat kita untuk jalan terus. Kita aja sih. Thank you buat semuanya. Nice Bro Ivan. Thank you, Mungkin Bro Evan. Ya. mungkin boleh di-sharing juga. Jadi kan tadi sempat Bro Ivan bilang kalau Bro Ivan ini orang baru nih, jadi harus mencari nama atau mencari memarketingkan proposalnya Bro Ivan. Mungkin kiat-kiatnya apa aja, atau ada platform tertentu yang Bro Ivan pakai gitu? Kalau saya sih waktu udah ada nilainya atau maksudnya udah bisa di voting, saya secara rutin nih, maksudnya harus kayak minta teman-teman tuh voting ya, nggak tiap hari ya. Kalau tiap hari mungkin annoying ya. Saya pernah di-kick dari Cardano Internasional karena promosi di sana ternyata nggak boleh ya. Jadi saya cuma ya share singkat gitu, terus habis itu ya berapa ya, 3 hari sekali lah, 4 hari sekali gitu. Terus kalau ada kesempatan untuk pitch, ya jangan ragu, karena mereka baik-baik. Karena kita itu internasional, jadi mereka juga paham kalau kita bukan bahasa Inggris itu bukan bahasa pertama kita, dan moderatornya baik-baik kok. Jadi nanti ada idea fest, itu tempat kita untuk cerita proposal kita seperti apa, dikasih waktu 3 menit, itu oke gitu, itu baik untuk membuat proposal kita dikenal. Itu sih kalau dari aku. Jadi jangan ragu, jangan takut, karena bukan cuma di Indonesia yang baik-baik, tapi seluruh dunia juga baik-baik. Nice Bro Ivan, thank you. Oke, thank you sharing pengalamannya Bro Ivan. Jadi buat kawan-kawan yang ingin mengajukan proposal di Fund 10, mungkin Bro Valdrian, Mas Lutfi, Mas Vida, atau Mas Abel, silahkan aja. Ntar kita juga ada one-on-one session untuk mentorin kalian. Jadi jangan takut, kita akan bantu untuk mentor. Kita ingin
biar komunitas kita juga berkembang. Jadi ya, kalau kalian punya ide, atau bahkan kalau kalian nggak punya ide, tapi punya kawan yang punya ide bagus, silahkan info aja ke kawan kalian. Kalian ntar bisa jadi referrer, dan referrer juga bisa dapat reward kalau proposal teman kalian lolos. Kurang lebih begitu. Oke, kita bisa maju aja, karena waktunya singkat. Kita bisa next ke Bro Charbel, next session. Oke, setelah ini kita akan sharing terkait rewards ya. Mungkin saya aja yang sharing, boleh Bu Andi? Ya. Thank you. Jadi untuk kawan-kawan yang belum tahu, kita udah dapat reward untuk para voter, untuk para PA, VPA yang kerja di Fund 9 kemarin. Itu kalau nggak salah dibayar di tanggal 27 kemarin ya, Bro Charbel? Saya lupa. Atau 28. Minggu kemarin. Ya, seminggu kemarin. Nah, pasti ada pertanyaan, kenapa saya rewardnya cuma segini, padahal ekspektasi saya lebih banyak berdasarkan hitungan saya, atau kenapa reward saya tiba-tiba jauh lebih banyak daripada hitungan saya, tiba-tiba saya dapat bonus tambahan nih, nggak tahu dari mana. Nah, itu kita akan jelasin di kesempatan kali ini. Jadi kalau ada pertanyaan mengenai hasil reward Fund 9 kemarin, silakan tanya aja, kita diskusi bareng, sama kita mau diskusi gimana sih caranya biar bisa, kalau sebagai PA, gimana saya bisa dapat excellent, sehingga reward saya lebih besar dan kesempatan saya lebih baik di Fund 10. Kita akan ngebahas orang-orang yang dapat excellent juga. Silakan, Bro Charbel, dimulai. Thank you. Oke, mungkin teman-teman ada yang baru juga di sini, ada yang belum tahu juga terkait PA itu pekerjaannya gimana. Tadi sudah sempat dijelaskan juga sekilas di Bro Andi yang di intro Katalis ya. Jadi, tapi tadi belum ada yang belum sempat disampaikan bahwa PA juga mendapatkan insentif. Begitu juga dengan veterannya. Kalau teman-teman tertarik, berminat, terakhir di Fund 9, PA itu akan dihargai, akan mendapatkan insentif sebesar $60 ketika mendapatkan good di satu penilaian di proposal. Jadi misal teman-teman menilai 10 proposal, lalu kemudian mendapatkan semuanya good, teman-teman dalam hitungan teorinya itu akan mendapatkan $600. Lumayan. Begitu juga dengan VPA, VPA ada hitungannya. Nanti mungkin di workshop PA dan VPA teman-teman bisa mengetahui lebih lanjut. Nah, itu yang good untuk insentif yang good. Tapi di lain itu, kita bisa juga mendapatkan penilaian filtered out. Jadi kita tidak dianggap karena kita tidak sesuai dengan guidance untuk menilai sebagai seorang proposal asesor. Di yang terakhir, kita juga bisa mendapatkan excellent. Ketika kita mendapatkan excellent, tentunya kita bisa mendapatkan lebih dari insentif yang good. Jika good mendapatkan $60, kita jika excellent kita akan mendapatkan 3 kalinya dari $60, yaitu $180. Jadi misal teman-teman, boleh di play slideshow-nya, soalnya kekecilan. Thank you. Kekecilannya. Ya, ini tadi. Kita bisa mendapatkan excellent juga 3 kali dari insentif dari good. Gitu. Nah, ini yang saya share ini adalah Google Sheet, Google Excel ya. Jadi ini adalah VPA aggregate. Ini adalah semua penilaian dari semua PA, lalu dinilai oleh VPA. Jadi misal ini kita langsung aja masuk ke ini ya. Kita lihat, ini adalah hasilnya dari Fund 9. Sebentar lagi loading, di sini ya. Ketika kita menjadi PA, kita akan mendapatkan PA ID. Kalau di sini tertulis sebagai Z Asesor 2028, ada 2.300, mungkin seperti itu. Ketika kita bekerja menjadi PA, kita itu akan bersifat anonim. Tidak ada orang yang tahu ini penilaian dari saya, Charbel, atau dari Bu Andreas, atau dari Bu Andi. Tenang saja teman-teman, kalau misal takut akan privasinya ya di sini. Lalu yang bisa kita lihat di sini, sorry sebentar. Dari hasil ini kita bisa lihat penilaian semua PA proposal asesor di
yang ikut di Project Catalyst. Kita, sorry, sebentar. Di PPA Aggregate. Misal dalam contoh kita sebagai Z Assessor 2028, kita menilai bahwa untuk idea ini, SPO Tools dan Community Project, kita menilai di bagian impact, alignment-nya, lalu menilai di bagian visibility dan auditability-nya. Dari keseluruhan penilaian kita sebagai proposal assessor 2028 itu, kita hanya mendapatkan 2 excellent, 15 good, dan sisanya filtered out. Jadi penilaian filtered out, good, dan excellent ini akan dinilai oleh banyak VPA, oleh banyak veteran proposal assessor. Dan result-nya itu akan diambil dari mayoritasnya. Misal kita ambil contoh dari 2, 15, dan 19, mayoritasnya adalah filtered out, tentu kita akan mendapatkan filter out di hasil asesmen kita ini. Yang notabene kita tidak mendapatkan insentif apapun ketika mendapatkan filter out. Ketika ambil contoh kita mendapatkan nilai good, kita ini ada excellent-nya 1, good-nya 18, dan 14 kita mendapatkan good. Yang notabene tadi sudah saya sebutkan mendapatkan $60. Begitu juga dengan excellent, ini kita bisa lihat penilaian dari veteran PA seperti ini. Nah, saya mau singgung juga bahwa karena banyak proposal asesor yang menilai, tentunya tidak semuanya bisa ketika mendapatkan good nih, tidak semuanya bisa mendapatkan $60 secara langsung. Itu kenapa kita harus mengetahui bahwa adanya namanya referral rewards. Jadi, sorry saya buka dulu. Ketika proposal asesor itu banyak yang mendapatkan good di satu proposal, nantinya, sorry sebentar, kita bahas dulu ini. Kita akan mendapatkan lottery tiket. Kita bisa lihat di sini ketika kita mendapatkan penilaian good, kita lottery tiketnya hanya mendapatkan 4. Dan jika kita mendapatkan excellent, kita dapat mendapatkan 12 lottery tiket. Ini bisa dilihat dalam contoh semuanya di level dan tidak semuanya mendapatkan. Ada misal contoh ini PA 3 dia mendapatkan 4 tiket itu menang semua ya, mendapatkan reward-nya, insentifnya. Jadi dia mendapatkan $17. Tapi ada juga dari 4 loteri tiket itu hanya yang mendapatkan 3 saja. Jadi dibagi tadi ya. Itu sih Ya. mungkin dari Bro Andreas mau menambahkan? Ya, mungkin nambahin sedikit aja. Jadi kan tadi Bro Syarbil bilang, kalau misalkan di Fund 8 atau di Fund 9 ini, misalkan satu proposal tuh dapat, kalau good-nya tuh $60 ya. Nah, kalian bagi 4 aja. Berarti kalau misalkan 60 dibagi 4 kan 15. Kalau 15. menang satu lottery tiket, ya berarti 15. Semakin banyak lottery tiket yang lewat, ya semakin gede. Nah, ini juga tipsnya, kalau kalian memberikan asesmen, pilihlah proposal yang jumlah yang udah dikasih asesmen itu lebih dikit, jadi selalu incer yang jarang diakses orang. Kadang-kadang ada satu proposal yang diakses sampai ada tuh 50 orang kalau nggak salah ya, Bro Syarbel. Nah, itu kalian kompetisinya lebih susah, selalu cari yang pakai tools, kalau nggak salah kita ada tools, PA tools ya, saya lupa di mana tuh toolsnya. Itu bisa ngasih tahu proposal mana yang lebih sedikit, misalkan kayak baru diakses oleh 3 orang, baru diakses 5 orang, itu kesempatan kalian untuk bisa dapat reward-nya lebih gede sih, menurut saya. Nah ini, tools-nya di cardano-catalyst.st, PA tool, dia bisa akan ngeliatin jumlah asesmennya ada berapa yang udah akses di situ. Nah itu sih satu tipsnya. Kedua, ya itu, sebisa mungkin kalian ngasih assessment yang mendekati kualitas excellent atau excellent lah, kayak gitu. Jadi kalian pasti dapat reward-nya kalau excellent juga, misalkan. Nah, Gitu. untuk mendapatkan bagaimana kita bisa mendapatkan good atau excellent, teman-teman juga nanti bisa lanjut ketika kita ada workshop menjadi proposal asesor, itu bisa ikut lagi, kita akan bahas, atau teman-teman bisa
mempelajari juga ini di cardano-cataly.st ini, dia ada tab example assessment, jadi ini diambil beberapa yang mendapatkan nilai good dan excellent. Jadi kita bisa lihat contoh-contoh penilaian dari proposal asesor, bahasanya seperti apa, membahas proposal itu seperti apa, mengkoreknya seperti apa, kita bisa mengambil contoh dari mereka di example assessment ini. Atau teman-teman bisa langsung secara eksplisit ambil di VPA agregat ini. Nah, ambil di VPA agregat ini, lalu sort atau filter assessment yang excellent, lalu dilihat bahasanya bagaimana. Mungkin ketika menilai visibility, apakah bahasanya seperti ini akan lebih cocok di mata oleh veteran proposal asesor atau bagaimana, teman-teman bisa langsung lihat di contoh-contoh VPA agregat, baik di Fund 9, Fund 8, atau Fund sebelum-sebelumnya. Tapi diingat juga, veteran proposal asesor itu bertambah, dan kesulitan mendapatkan excellent dan good itu akan semakin bertambah juga ketika Fund 10 atau Fund 11 dan berikut-berikutnya. Gitu. Itu sih mungkin ada tambahan dari Bro Andi, Bro Andreas, atau Bro Yan. Nggak ada untuk pembahasan gimana kita bisa bikin assessment excellent, mungkin kita bisa bahas setelah ini. Ini cuma penjelasan mengenai kenapa reward-nya beda-beda. Mungkin bisa dijelasin lagi VPA agregatnya, hasil di tab-nya yang dapat berapa sih yang paling gede, kita bisa lihat, coba. Di bawah tab-nya, yes, ke yang PA. Sorry, bukan VPA, bro. PA. Kita bisa Yes, sebelah kiri. Proposal assessor aja, yes. final ya. Nah, jadi kalian kawan-kawan bisa ngelihat di sini, itu diurutin ranking dari atas ke bawah. Kita bisa lihat yang paling atas, asesor 2259, dia ngasih 201 review. Itu gila banget. 65% excellent lagi. Dan 33%-nya good, ada 2 filter out. Jadi ini ada satu tips juga, kalau kalian memberikan assessment di sebuah proposal, dan proposal itu ke funding, kalian ada dapat bonus tambahan, ada lagi. Jadi kalau ngasih assessment itu juga jangan ngasal-ngasal, cari kira-kira proposal yang kurang lebih ini bakal tembus kayak gitu, atau bakal dapat voting jumlah gede. Itu akan nambahin bonus ke kalian. Nah, kita bisa lihat dia dapat duit berapa? 47.000 US dollar. Kalau dalam ada, dengan rate berapa kemarin 0,4, itu di 118.000. Langsung kalian jadi sharp. Punya 100K ya ada. Dalam satu fund doang. Satu fund itu lamanya 4 bulan. 3-4 bulan. Yang kedua, 18.000 US dollar. Saya sih nggak sampai segitu. Kalau mau buka-bukain, saya cuma 260 US dollar. Karena saya nggak punya cukup waktu. Waktu lagi sibuk juga. Cuman ngasih 6 assessment. Dan saya cuma dapat 6 good. 100% good semua. Alhamdulillah. Cuman ya, buat teman-teman yang punya waktu dan mau contribute juga ke Catalyst dan ingin mendapatkan reward, ya silahkan berusaha, kita pelajarin assessment yang excellence itu seperti apa. Kita bisa lihat dari contohnya di Fund 9. Ntar kita juga bahas di workshop Catalyst School ya, Catalyst School Indonesia. Ntar Bro Syarbel dan Bro Andi juga kan ngebahas, sama Bro Yan juga. Jadi tadi linknya ini udah dikasih ke kawan-kawan juga di chat. Kalian bisa lihat ada yang nggak dibayar juga karena di filter out semua. Semoga di sini nggak ada yang kena filter out atau filter out-nya dikit. Bro Ivan ya? Ya, nggak apa-apa merah-merah. Kalau awal belajar biasanya masih kena filter out, itu nggak apa-apa. Jadi gini sih, saran saya biar nggak kena filter out itu, jangan, gimana ya, jangan mengumpat, jangan menjelek-jelekan, tapi kita harus ngasih feedback. Semakin banyak kita ngasih feedback yang bagus, supaya proposal itu menjadi lebih baik, itu biasanya kita akan lebih masuk ke good. Kita akan aman di good, kurang lebih kayak gitu. Kalau excellent, kalian harus memberikan insight yang orang lain nggak kepikiran, atau si proposal itu nggak kepikiran. Dan dia bisa belajar dari situ, maka VPA akan menilai bahwa, oh, ternyata orang ini punya pengalaman atau punya expertise, keahlian di bidang yang proposal ini lagi bikin, dan ngasih masukan yang berguna. Nah itu, kalian bisa jadi excellent. Kurang lebih kayak gitu. Itu aja kalau dari saya. Mungkin Bro Andi atau Bro Syarbel silahkan dilanjutkan. Ya, kalau ada pertanyaan, mungkin kita jawab dulu di chat.
Oke. Nambahkan sedikit Bro Andreas tadi tentang apa namanya supaya gimana supaya dapat ke good atau excellent ya. Satu hal tadi Bro Andreas bilang jangan mengumpat, jangan apa ya istilahnya kasar lah ya. Karena kita lihat lagi balik lagi adalah si project Katalis itu sendiri adalah komunitas. Komunitas kita pinginnya tadi ya tentang komunitas, tentang kolaborasi ya supaya kita membangun ya. Nah itu maka kata kunci yang sering dipakai adalah ketika kita nanti juga nanti dapat penilaian dari assessment, proposal assessor atau veteran proposal assessor adalah tentang konstruktifnya ya khususnya kalau kita jadi PA kita berikan assessment harusnya dia dalam bentuk konstruktif ya. Konstruktif itu dalam artian tadi ada ini ya dari Rizky Azeb bilang lebih objektif untuk dapat good. Objektif penting, tapi juga jangan cuma objektif. Oh ini kurang, ini enggak. Ini udah bagus itu kurang, tapi lebih ke arah kalau kurangnya di mana dan sebaiknya diapakan. Jadi itu konstruktifnya di situ membangun. Jadi yang tadi seperti Bro Andreas bilang itu adalah ya kalau misalnya ada sesuatu yang tidak di apa ya yang kurang dari proposernya supaya lebih bagus seperti apa ya. Jadi bisa belajar lagi. Mungkin itu tambahan dari saya ya. Thank you. Ya, Bro Syarbel, ada tambahan? Atau Bro Yan mungkin? Yang excellent semua mungkin? Enggak. Thank you semua udah datang ya, thank you semangatnya. Ini saya ada baca beberapa nama baru, ada Mas atau Mbak Wida, ada juga Alfi Andri, saya kurang familiar. So thank you, selamat udah bisa ketemu dengan komunitas kita. Menambahkan soal assessment, untuk kali ini saya open aja, saya mendapatkan good semua, nggak ada yang excellent. Dan good itu saya konsisten dari fun, saya udah ikut 3 kali, fun itu selalu good. Saya juga sempat lihat beberapa assessment dari teman-teman yang mau sharing nomor assessmentnya, dan yang saya perhatikan itu ada, ini nanti dibahas lebih lanjut, cuman saya akan kasih satu aja patokan yang simple, jangan kopas ya. Kalau kalian membuat assessment satu proposal, jangan dikopas ke proposal lain. Itu yang satu detail yang bisa saya kasih kali ini. Nanti di sesi yang lebih detail dengan Pak Adi dengan Mas Syarbel akan lebih rinci seperti apa strukturnya. Tapi satu yang ingin saya garis bawahi yang saya selalu lihat itu adalah kopas. Kopas itu dalam artian ada yang apa adanya kopas, ada yang kopas tapi kata-katanya cuma dirubah tuh, dipindah ke depan, kemari. Nah, itu jangan, itu otomatis akan maaf kalau saya pakai kata yang agak ekstrim, dibantai sama PA VPA global. Mereka jujur saat ini kesabaran PA VPA global itu sangat tipis. Kenapa? Ya karena proposal yang masuk itu 1000, sedangkan PA VPA pertumbuhannya itu tidak istilahnya tidak mengikuti, sehingga beban kerja PA VPA itu makin besar, sehingga kesabaran mereka semakin sedikit. Salah sedikit aja, gone. Itu sih. Sorry Mas Yan, bukan cuma itu aja. Jumlah proposal semakin besar, iya. PA-nya nambah, iya. Tapi PA buat juga nambah, iya. Sedangkan jumlah VPA-nya tuh cuma dikit. VPA itu kan terbatas. Nah, VPA-nya tuh harus melawan bot, plus mereka harus ngasih review yang objektif itu cukup berat, jujur aja. Jadi beban paling berat ada di VPA saat ini. Karena jumlah proposalnya 1000, berarti minimal harus ada 3000 assessment. Sedangkan assessment dari PA kemarin ada sekitar 10.000 ya? Atau berapa? Saya lupa. Jadi ntar VPA minimal harus 3 kali lipatnya, 30.000 atau lebih kalau nggak salah. Sedangkan jumlah VPA itu cuma 150 sampai 200 dan nggak semuanya kerja. Jujur aja seperti itu. Thank you. Nah, di situ ada kesempatan buat teman-teman. Kalau kalian memang ingin lebih serius di dunia ini. Karena baik saya maupun Andreas itu VPA, PA dan VPA. Dan karena dari pengalaman kita jadi ya mungkin untuk kasus sahabat kita Andreas itu dia tidak maksimal karena dia kerjaannya sangat menuntut sehingga tidak bisa menyambi dengan proper. Saya sendiri saya bisa nyambi dengan proper. Jadi
bocoran aja dari PA VPA saya konsisten mendapatkan sekitar 3.000 US. Itu untuk dari PA VPA aja, belum termasuk referral dan lainnya. Nah, itu bisa banget dicapai. Dan saya yakin teman-teman Indonesia di sini cukup mempunyai kemampuan untuk mencapai angka seperti itu juga. Tapi saya nggak pengen melangkahi Pak Guru kita, Pak Andi dan Mas Syarbel. Nanti untuk spesifiknya cara membuat asesmennya itu ada proposal, ada sesi tersendiri. Tapi dari saya sebagai penutup, yang saya pengen garis bawahi, tolong jangan kopas. Kalau kopas langsung cut sama komunitas global. Thank you. Mungkin saya nambahin juga pengalaman saya sebagai proposal assessor di Fund 9 itu tadi juga sudah sempat disampaikan oleh Bro Andreas. Kalau bisa nyari proposal yang bagus. Kalau tadi Bro Andreas kenapa nyari yang bagus, soalnya biar bisa dapat bonus. Kalau saya kemarin bereksperimen mencari proposal yang jelek supaya saya bisa mudah menilainya. Oh, proposal ini jelek, kurang ini, kurang ini, kurang ini, kurang ini. Tapi karena saya sudah dari awal begitu, emosi saya ngikut. Begitu saya mendapatkan proposal yang jelek lain, saya hujat, saya bantai, tadi Bro Yan bilang begitu kan. Nah, itu emosinya jadi nggak benar. Jadi di Fund 10 besok kemungkinan saya akan memulai lebih ke positifnya, positive thinking-nya. Supaya ketika saya mendapatkan proposal yang bagus, saya bisa lebih optimal menilainya, bisa juga mendapatkan penilaian excellent mungkin ya. Nah, ini yang karena Project Catalyst ini eksperimen, tentu saya juga bereksperimen di sini. Gitu sih. Ya, Mungkin ada pertanyaan dulu dari kawan-kawan. Yes, silakan Bro Andi. ya menarik ya, tadi ya udah ada banyak masukan termasuk dari Bro Syarbel tadi yang menarik ya, coba-coba sekalian di tempat coba-coba, dia juga coba-coba ya, akhirnya pun ya terima kasih hasilnya belajarnya ya. Tapi ya itu tadi artinya ketika dibilang sama tadi Bro Yan bahwa jangan kopas, itu benar sekali. Kemarin ada yang cerita ya yang baru ikutan di Fund 9 jadi PA, terus dia nyoba dia masukkan cukup banyak, ada 31 assessment, tapi karena ternyata caranya dia adalah dia bikin satu kayak semacam template, habis itu dikopas, ganti sedikit katakannya seperti itu, ya ujung-ujungnya dia dapat 0. Kenapa? Karena filter out semua. Dan nyambung ya tadi seperti yang diceritakan sama Bro Andreas, dia sebagai VPA sudah berapa periode, dia juga akan melihat bahwa kecenderungannya adalah orang mau coba untuk masuk sebagai PA dan dia gunakan bot segala macam supaya dapat keuntungan yang banyak. Tadi misalnya sampai 200 assessment dalam satu funding, itu luar biasa. Tapi ya itu dia ya, itu memang harusnya kerja keras. Tapi kalau mau pakai si bot, ya nanti akan kelihatan pola-polanya seperti apa. Apalagi kopas itu nanti kan sangat kelihatan. Nah itu istilahnya tinggal gampang banget dia ditembakin yang kayak gitu ya. Karena memang pekerjaan banyak ya. Tadi ada 10.000 proposal, maka si VPA secara tim mereka harus mengerjakan 30.000 ya. Jadi 30.000 dalam waktu 1-2 minggu itu adalah sesuatu yang ya kerja keras ya. Jadi ya thank you tadi masukannya sudah banyak. Sepertinya ada banyak pertanyaan, atau ada pertanyaan nggak ya? Ada nih pertanyaan dari Mas Vida. Oh ya, silakan. Apa itu? Tes. Bisa dengar? Ya, silakan. Mas? Ya, dengar. Silakan. Oke, terima kasih kesempatannya. Saya perkenalkan, nama saya Wida. Mohon izin mau tanya. Mohon maaf kalau pertanyaannya cupu banget ya. Enggak apa-apa, kita jawab semuanya kok, tenang aja. Sebenarnya saya tertarik dengan Cardano ini karena beberapa ada project yang keren-keren gitu di Cardano ya. Seperti token WMT itu, World Mobile Token itu kok keren banget gitu. Kayaknya kalau ada di Indonesia itu bisa bikin seperti itu, keren gitu. Nah, kemarin sempat saya ikut Fund 9 itu. Cuman saya nggak paham gitu ya. Jadi cuman nilai-nilai aja, saya pilih proposal yang sekiranya saya tertarik di situ. Kemudian saya apa ya waktu itu? Kayak dipilih-pilih gitu ya. Nah, itu gimana sih prosesnya? Dan maksudnya itu
kok bisa sampai ada sebagai PA tadi, kemudian VPA, apakah itu juga seperti saya itu, jadi milih proposal terus kemudian selanjutnya apa gitu. Itu sih. Itu simpel banget mungkin. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih. Kita akan coba Oke, jawab. Mau Mas terima Andi yang kasih. jawab atau saya yang jawab? Silakan. Oke, jadi yang Mas Vida lakukan itu kemarin sebagai proposal assessor ya. Berarti masuk ke Idea Scale, punya account di sana, kemudian pas saatnya proposal assessor bekerja, berarti Mas Vida masuk, terus ngasih milih proposal di challenge setting atau di kategori yang mana yang Mas Vida tertarik, kemudian ngasih bintang 1 sampai bintang 5, 1 paling rendah, 5 paling tinggi. Terus Mas Vida ngasih input atau feedback atau assessment-nya, yang kurang di mana, yang udah bagus di mana kan. Nah, kemudian dimasukin, di-submit. Nah, itu kayaknya saya nggak masukin feedback, cuman nilai bintang aja. Nah, ini juga yang kita mau kasih tahu, kalau cuman masukin bintang, nggak ada feedback-nya, itu berarti nggak ada reasoning atau nggak ada alasan kenapa Mas Vida ngasih bintang 1 atau ngasih bintang 5. Kalau ngasih bintang 1, kenapa dikasih bintang 1, itu harus dijelaskan. Buat kita, veteran proposal assessor, kalau nggak ada penjelasannya, itu langsung di-filter out. Jadi kalau cuma bintang aja, tanpa ada penjelasan di belakang hal itu, atau kenapa ngasih bintang 5, itu nggak ada penjelasannya, langsung kena filter out, bahkan sebelum ke VPA. Bahkan sebelum ke kita, si input-output global punya software atau punya sistem, langsung di filter out aja semua. Yang masuk ke VPA itu yang udah ada bintangnya dan udah ada minimal 150 kata atau 150 karakter, saya lupa, di setiap penjelasannya itu. Oke. Jadi kalau dapat 0, ke filter out semua karena nggak ngasih penjelasan, ya mohon maaf, tapi kita udah ngasih tahu juga di workshop proposal assessor yang di Fund 9 bahwa kalau ngasih bintang aja, nggak ada penjelasan, langsung kena filter out. Kalau kita menghujat, biasanya kena filter out. Terus kalau kita nggak ngasih constructive feedback, kan susah dapat good. Kemudian apalagi ya, kalau ngasih bintang sama penjelasannya itu nggak sesuai, misalkan saya kasih bintang 5, tapi saya hujat-hujat di dalamnya, atau saya kasih bintang 1, tapi saya bilang bagus semua. Itu kan berarti bertolak belakang. Kenapa saya kasih nilai jelek, tapi saya bilangnya bagus? Nah, itu biasanya juga kena filter out sih. Itu aja. Semoga menjawab, Mas Vida. Jadi ntar di Fund 10, kita akan ngasih lagi workshop gimana cara ngisi, cara ngasih bintang, gimana cara bikin assessment yang baik, di impact, visibility, sama auditability. Jadi semoga Mas Vida di Fund 10 ini bisa dapat reward yang lebih baik lagi. Gitu aja. Oke, terima kasih. Thank you, Kalau ada Mas, pertanyaan, jawabannya. silakan. Nah, ini ada pertanyaan dari Mbak Stefani. Saya pernah dengar, katanya assessment yang awal punya chance lebih besar mendapat reward. Apakah benar? Enggak. Jadi assessment yang di awal-awal itu tidak menjamin dapat reward. Kualitas assessment kalian yang menjamin bahwa kalian bisa dapat reward lebih gede. Jadi misalkan di awal-awal nih, kita kerja di awal. Pasti kan semua proposal masih belum ada assessment-nya tuh. Kalian kerja, kalian berharap, oke, semoga di sini nggak banyak orang yang masuk nih. Ternyata tidak. Biasanya orang akan datang, kelihatannya baru di 2 hari terakhir tuh, kita baru bisa ngeliat tuh, proposal mana yang assessment-nya mungkin ada 50, ada yang 100, ada yang cuma 2 atau 3, itu baru kelihatan di akhir-akhir. Jadi ya, kalau menurut saya, kita nggak bisa mengontrol itu, tapi berusahalah untuk membuat assessment yang terbaik yang kalian bisa buat, dan kalian berharap bisa buat good atau excellent. Oke. Nah, ini pertanyaan lagi, karena saya pikir lebih baik terakhir-terakhir saja buat assessment-nya, buat yang sedikit assessment-nya di hari-hari terakhir. Nah, ini tergantung. Kalau kalian punya waktu banyak, kalau menurut saya, kerjain dari awal. Bahkan ada yang cuti, orang-orang global, ada yang cuti, beneran kerja seminggu full, mereka kerja sampai malam-malam, buat di banyak proposal. Semakin banyak proposal yang kalian akses, berarti chance kalian dapat reward ya seperti yang tadi. Tadi paling gede berapa ya? 150 ya Bro Andi ya? Atau si 200 ya tadi si nomor 1 itu? Oh ya 203 ya, 203. Ya. Kalau kalian punya waktu, kalian mau cuti, mau kerja full, silahkan. Bisa dapat 47.000 US dollar. Tapi kalau nggak punya waktu, misalkan cuma punya waktu sehari, 2 hari, ya mungkin bisa pakai strateginya Mbak Stefani. Jadi cuma kerja sehari, 2 hari terakhir, dan milih
proposal yang asesmennya masih sedikit. Itu juga silahkan, masing-masing orang bebas. Nggak ada yang kita bilang mana yang better strategi, yang ada adalah mana strategi yang lebih cocok untuk kita sendiri. Kalau saya nggak punya banyak waktu karena saya harus mengurus banyak hal, saya cuma bisa meluangkan waktu 1 jam sehari, ya setiap hari saya cicil satu atau 2 asesmen, kayak gitu aja. Ya, mungkin saya Kemudian pertanyaan, ya? sedikit ya, tadi ketika strategi hari terakhir itu tidak pernah bagus ya, untuk apapun ya, untuk project nggak pernah bagus. Jadi mulailah kan, waktunya nanti kan ada ya, jadwalnya ada. Kalau biasanya itu adalah 2 minggu ya bro ya, 1 minggu atau 2 minggu, 2 minggu yang terakhir ya untuk PA ya. Nah itu mulailah dari hari pertama, dari hari pertama ya, sebisa mungkin ya, mungkin kalau sibuk seperti Bro Andreas tadi ya udah 1 jam sehari itu target ya, mau berapapun yang dapat ya udahlah itu yang dapat. Tapi kalau misalnya bisa sampai cuti atau segala macam ya, it's much better ya. Walaupun kadang-kadang kita udah cuti di minggu ini ternyata ditunda ya, jadi cuti kita hangus sementara belum mulai. Tapi selalu lebih bagus adalah kerjakan dari awal ya. Kenapa? Karena salah satu juga secara psikologi nanti akan ada lagi. Nanti kita tadi berhubungan sama referral system tadi. Ketika kita udah melihat ya, kita lihat aja berapa kira-kira, kalau udah ada 9 assessment masuk ya udah kita stay away ya. Nah itu yang jadi masalah. Begitu kita sudah hari keberapa nanti kemungkinan udah ada 8, 9 ya, kita udah down ya, waduh saya nggak bisa masuk segala macam. Jadi sebisa mungkin dari hari pertama udah langsung kerjakan aja. Yang mana disuka langsung dicari di situ. Itu ya. Oke. Thank you. Thank you, Bro Andi. Ini ada pertanyaan lagi dari Mas Vida. Gimana cara melihat history assessment kita? Nggak bisa kita lihat. Bisa kita lihat kayak yang tadi di agregat hasil Google Sheet-nya aja. Setiap fund tuh pasti ada. Tapi kalian harus hafal nomor asesor kalian sendiri. Jadi, karena nomor asesor itu akan berubah-berubah di setiap fund, jadi kalian harus nyatet. Misalkan di fund 9, saya nomor asesor 102. Di fund 7, saya nomor asesor 10.001. Itu kalian, kalau kalian catat, ya kalian bisa ngeliat agregatnya. Tapi kita sih, kawan-kawan di sini kebanyakan kayak Mas Dani, Mas Yarbel, setiap kali kita bikin assessment, kita akan ngetik lagi di Google Docs atau di Microsoft Word apa yang kita akses. Jadi kalau kita nanti mau ngecek, kita bisa ngecek dengan catatan kita sendiri. Jadi simpan sendiri itu lebih baik. Itu jawaban saya. Oke, kemudian pertanyaan dari Alfi Andri. Apakah boleh diberikan surat keterangan bahwa kita telah mereview proposal ini untuk saya klaim sebagai kegiatan saya di mana tempat saya bekerja, universitas? Terima kasih. Nggak bisa, Mas Alfi Andri, karena ini sistemnya desentralisasi. Kita nggak bisa minta juga ke Katalis IOG untuk memberikan surat bahwa kita udah nge-review, karena sifatnya kita anonimus, kayak gitu. Jadi, nggak akan ada orang yang bisa memberikan surat keterangan. Kalau mau Mas Alfi Andri menulis surat keterangan sendiri bahwa udah ikut assessment di sini. Atau Mas Andi bisa menjawab, silakan. Ya, untuk seperti itu memang seperti yang dibilang sama Bro Andreas bahwa ya ini tidak ada ya, karena kan biasanya surat keterangan datangnya dari institusi tertentu, kita tidak ada ya, kita lebih terbuka, decentralized, jadi secara resmi kita tidak bisa kasih surat sih. Artinya kita di sini juga dari Eastern Town Hall, Katalis Indonesia juga kita hanya bisa membantu ya, kira-kira mengarahkan mau kemana, mau jadi proposer seperti apa, mau jadi PA jadi seperti apa, kita berikan kiat-kiatnya, kita berikan best practice-nya, tapi untuk surat sebenarnya kita masih belum bisa kasih itu ya. Thank you, Bro. Ya, jadi kita sebenarnya hanya komunitas yang sharing ilmu saja, jadi kita juga bukan institusi gimana-gimana, kita hanya komunitas yang berkumpul, diskusi bareng, dan ini sistemnya juga desentralisasi, jadi nggak ada institusi yang bisa ngeluarin surat juga. Semoga menjawab. Terus, pertanyaan dari Abel Ebel, berapa jatah PA yang bisa dapat excellent dan good dalam satu proposal yang direview? Sebenarnya jatahnya adalah satu proposal itu dapat 2 excellent sama 3 good. Cuman, kalau ada lebih, misalkan sampai ada lebih dari 5 assessment, biasanya yang excellent didahulukan, yang good ntar yang di-revel, diputar, kurang lebih kayak gitu. Semoga menjawab, Mas Abel Ebel. Itu satu proposal, 2 excellent, 3 good. Itu biasanya akan di-revel. Kalau lebih dari 5 assessment. Kemudian pertanyaan dari Stefani, Fund 10 itu gosipnya diberi waktu revisi ya? Ya, apa assessment pertama atau yang kedua yang dapat reward, Kak? Nah, itu kita belum tahu. Jadi ntar di Fund 10 bedanya dengan fund sebelumnya adalah, sebelumnya proposer itu nggak bisa
memperbaiki revisi proposalnya di fund 10 sekarang. Jadi proposer masukin proposal, kemudian ada assessment pertama dari PA, proposal assessor. Setelah itu proposer bisa merevisi proposalnya dia dari input dari si proposal assessor, kemudian akan masuk ke assessment kedua oleh PA, kemudian baru ke veteran proposal assessor untuk di-review hasil kerjanya si PA tadi. Kurang lebih kayak gitu. Tapi detail reward-nya seperti apa, kita belum tahu. Kita masih nunggu minggu depan atau 2 minggu lagi seperti apa detailnya. Ntar kita kasih tahu di workshop berikutnya. Semoga menjawab. Kemudian pertanyaan dari Mas Wida. Saya tahu beberapa staking operator seperti Genius, Yield, Genius X, dan lain-lain. Seperti itu. Apakah berasal dari fund-fund sebelumnya? Kebanyakan tidak. Mereka biasanya dapat budgetnya mungkin dari VC, dari venture capital, atau ada aja orang yang mereka punya budget, ada investor, kemudian mereka bikin yaitu DEX atau segala macam. Tapi ada juga yang minta funding dari Catalyst, kalau nggak salah MinSwap waktu itu minta funding, cuman akhirnya mereka tidak jadi karena dapat dana dari tempat lain, kemudian mereka balikin dananya atau nggak jadi dapat dana, kurang lebih kayak gitu. Oke, semoga menjawab Mas Vida. Jadi Catalyst itu tempat di mana kita bisa minta budget atau minta ngajuin proposal untuk dapat funding, untuk bikin komunitas kayak Eastern Town Hall ini juga didanain dari Catalyst. Cardano Indonesia kita pernah dapat 2 kali funding untuk bikin workshop Cardano Indonesia dan juga Atal Prism DID yang kita pakai di Cardano Summit 2022 Jakarta. Kalau kalian mau bikin video edukasi juga silahkan, kalian mau bikin komunitas developer silahkan, bahkan kalau kalian developer pengen bikin tools buat development untuk coding, silahkan juga. Banyak yang udah didanain dan di-funding. Atau kalian mau bikin project juga silahkan. Betul Mas Lutfi, Empower itu juga dapat funding di Fund 5 atau Fund 6, saya lupa. Jadi Empower itu adalah salah satu project dari Afrika, di mana mereka bikin housing, bikin perumahan untuk orang-orang, dan itu ada tokennya, jadi token dan NFT, di mana orang-orang bisa beli tokennya, terus ntar nukerin tokennya ke kartu yang untuk apa ya, dibilang pemilik rumah, ntar kalian akan dapat duit berupa token EMP, Empower, yang kalian bisa tukerin lagi ke ADA atau dijual ke dalam USD. Kurang lebih kayak gitu. Jadi untuk mendanai pembangunan rumah, dan mereka akan sewain rumahnya ke orang-orang di Afrika. Dan itu udah lagi jalan. Oke, ada pertanyaan lagi? Mas Yan, mungkin ada tambahan? Mungkin sambil nunggu pertanyaan, saya juga mau share aja. Kalau, sebentar, mau share, sebentar ya, saya share screen dulu. Untuk teman-teman, kita komunitas Cardano Indonesia kepilih untuk nge-host Cardano Summit 2022 Jakarta. Udah kelihatan ya? Linknya kan saya kasih, cuman kebetulan kita udah fully book karena harus RSVP. Tempatnya di Hotel All Season Jakarta Tamrin, dekat Bundaran HI. Itu acaranya tanggal 19 November, hari Sabtu, 2 minggu lagi. Kita akan ada banyak pembicaraan, nanti saya akan update lagi. Kalau nggak punya RSVP, mohon maaf, nggak bisa hadir. Kebetulan udah full, kita di 100 orang. Karena cuma dapat budgetnya segitu. Mungkin tahun depan kita akan bikin lebih besar, atau ya kalau ada teman-teman yang kepilih jadi host tahun depan, silahkan bikin lebih gede lagi. Tapi buat teman-teman yang udah daftar, ntar kita akan kirimin panduan untuk dapetin tiketnya. Kurang lebih kayak gitu aja dari saya. Saya akan share meetup grupnya di sini. Oke, oh ya, bisa nonton online. Kita ntar ada untuk orang yang di luar kota maupun yang nggak bisa, yang nggak dapat RSVP, ntar ada live streaming langsung. Ntar ada di YouTube-nya. Kita akan cari, kita akan share link YouTube untuk live streamingnya. Jadi silakan tonton aja via live streaming nanti. Buat yang nggak bisa hadir atau yang nggak dapat jatah RSVP. Thank you. Ya. Saya kembalikan ke Bro Andi, silakan. Ya Bro Andreas tadi bahwa kita nanti ya kan, karena acara kita ini Eastern Town Hall ini ya, bagian dari Eastern Town Hall itu adalah 2 minggu sekali,
maka Sabtu ini adalah tanggal 5, maka berikutnya itu adalah tanggal 19. Nah, tadi yang sudah di-share sama Bro Andreas adalah 19 itu adalah acara kita di offline ya, di Hotel All Season Tamrin. Itu jadi tanggal 19 kita tidak akan ada acara untuk di Eastern Town Hall yang online seperti ini. Ya, jadi kita akan jumpa lagi di tanggal 3 Desember ya Mas Broyan ya, untuk yang acara yang online. Betul Pak Andi. Ya, jadi itu dia sayang sekali, tapi ya kita harus fokus ke situ. Teman-teman akan kerja keras supaya itu acara lancar dan menjadi sesuatu yang memorable ya untuk kita semua. Jadi untuk yang sudah hadir nanti tolong ditunggu seperti tadi Mas Bro Andreas nanti bilang bahwa akan ada panduannya, karena itu adalah nanti adalah showcase juga ya, luar biasa ini dari Bro Andreas. Dia kemarin sudah di funding di Fund 7 ya Bro Andreas ya, untuk proyeknya DID. Jadi dia implementasikan DID itu, ditunjukkan tuh beneran dari proyeknya yang di Cardano untuk nanti tiket masuk ya. Jadi Ya, mungkin saya jelasin dikit aja yang belum tahu DID itu apa. Itu adalah Decentralized Identifiers atau Digital Identity, di mana nanti saya dapat funding di Fund 7, karena saya dulu ikut Atala Prism Pioneer Program Batch 1 tahun kemarin di Desember, kemudian saya dapat funding di Fund 7. Implementasinya adalah kalian nanti booking tiket atau dapat tiketnya itu pakai DID, Decentralized Identifiers, di atas Atala Prism yang jalan di mainnetnya Cardano. Sekarang udah jalan di blockchain mainnetnya Cardano. Nanti begitu kalian dapat tiketnya digital di wallet kalian, kalian pas hari H datang, ntar tinggal check-in, cuman scan QR code, terus ntar diminta tiketnya, terus langsung diproses, dan kalian kan dapat sertifikat bahwa kalian udah partisipasi datang di acara Cardano Summit 2022 Jakarta, dan itu tercatat di blockchain dan di-encrypt datanya, jadi orang nggak bisa ngeliat juga, hanya kalian yang bisa ngelihat. Jadi kita udah implementasi itu, kita kerjasama dengan Proofspace ID, itu kebetulan salah satu kawan saya juga dari Inggris, dia bikin perusahaan namanya Proofspace ID. Jadi kita kerjasama dan pakai platformnya dia untuk implementasi proyek saya. Jadi ditunggu aja, ntar yang nggak bisa datang ada penjelasannya di YouTube live streaming pas saya ntar presentasi. Ntar Mas Andi juga presentasi, Broyan juga presentasi. Jadi ditunggu aja. Jadi untuk kawan-kawan yang tertarik, silahkan majuin proposal di Fund 10, jangan takut. Untuk kawan-kawan yang mungkin belum punya ide, silahkan jadi voter, jadi proposal assessor. Dan mungkin yang proposal assessor udah 2 kali atau 3 kali jadi proposal assessor dan oke, good terus gitu. Mungkin kalian akan dipanggil untuk jadi veteran proposal assessor. Oke, saya balik lagi ke Mas Andi dan Mas Yan, silahkan. Oke, baik, terima kasih. Jadi itulah ya kalau misalnya kita bisa lihat ya ke blockchain ya khususnya ya, kalau kita itu lihat blockchain itu tidak lagi asing untuk kita, itu sudah ada dan sudah hadir, termasuk kita untuk di Indonesia juga ya. Salah satunya cara masuk adalah dengan kita join di blockchain Cardano dan kita bisa masuk melalui si Project Catalyst ini. Jadi silakan ya, kembali kita juga di sini di komunitas Cardano Indonesia, bagian dari Eastern Town Hall ya, yang di Indonesia. Kita mau supaya teman-teman juga ya, dimanapun teman-teman berada, kita punya peluang yang sama. Kita punya peluang untuk, salah satunya adalah yang jelas-jelas adalah untuk menghasilkan. Itu yang sudah kita bisa rasakan dan harapannya juga teman-teman juga bisa ya. Tadi diceritakan adalah Broyan dapatnya sekitar 3.000 ya, 3.000 USD per funding ya, kita bisa lihat aja berarti funding anggap aja 3-4 bulan, anggap aja 4 bulan aja, berarti 750 ya, sekali kerja 750 dapatlah per bulan ya. Cukup lumayan kalau kita di Indonesia, itu kalau di-convert ke dalam rupiah ya cukup menghasilkannya. Jadi silakan dipelajari dengan lebih serius ya, kalau masih ada pertanyaan dengan apapun silakan ya. Nanti kita akan adakan event seperti ini, AMA, ya kita bisa tanya jawab di sini kalau masih belum jelas sampai nanti sejelas mungkin. Yang kita harapkan juga khususnya adalah seperti tadi Bro Andreas ya, punya project ya, orang Indonesia punya project di global ya, itu bisa kelihatan di Project Catalyst, ya kenapa enggak yang lain juga bisa ya. Ada yang sudah belajar, ada yang bukan dari sisi teknikal juga, tadi Bro Ivan Kwananda sudah siap, sudah bisa berhasil, bisa bikin project-nya sudah di funding, bisa jalan, nanti bisa diikuti ya setiap hari Minggu ya Bro Ivan ya. Terus nanti juga ada yang lain-lain, Bro Andreas juga sudah melihatkan dari sisi teknis IT, dari DID-nya juga sudah jalan ya. Jadi ya ini udah ada contoh-contohnya.
sudah ada jalannya, sudah ada teman-teman yang di sini, kenapa nggak digunakan ya? Yuk kita ya join ya. Kayak yang masih punya teman juga yang masih belum dengar hari ini, silakan dipanggil semua juga nanti ikutan di sini. Kita punya pengetahuan yang sama dan kesempatan yang sama. Mungkin itu dari saya, Mas Broyan, silakan ada yang mau ditambahkan? Cukup Pak Andi. Saya share aja di grup. Kalau buat teman-teman yang belum join, itu ada Linktree. Linktree itu apa ya? Kumpulan aplikasi yang ada Telegramnya, Twitter segala macam. Silahkan join aja. Linktree-nya Cardano Indonesia. Kita ada Telegram, biasanya aktif di situ. Ada Twitter juga, Discord, Instagram, Cardano Forum, GitHub, bahkan YouTube. Banyak kita sama ada Meetup juga. Kita punya 2 official hub Jakarta sama hub Surabaya. Kemudian ada Eastern Town Hall Indonesia yang kalian hadiri saat ini. Kemudian ada YouTube-nya juga. Hari ini ntar di-upload juga sama Mas Andi. Kemudian ada Discord-nya juga. Semoga yang udah kita share bisa bermanfaat. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Mas Rizky. Bisa nggak kalau jadi proposer dapat funding dari 2 sumber, misal dari IOG dan venture capital, atau mungkin ada dari IOG, cuman harus IOG saja, maaf pemula. Nah, ini pertanyaan bagus, karena kalau kalian dapat funding, itu nggak apa-apa kalian dapat funding lagi. Ada contohnya kalau nggak salah, selain Empowa itu, saya lupa, ada tuh yang dia awalnya di funding dari Catalyst, kemudian karena proyeknya bagus, dia dapat funding lagi dari IOG punya juga, namanya C-Fund, jadi dia bisa lebih membesarkan proyeknya. Jadi, kalau dari Catalyst, itu kan dari treasury-nya kita bersama dari Cardano. Nah, itu nggak apa-apa, kalian mau dapat funding lagi, silahkan aja. Kalian pertanggungjawabannya ke komunitas aja, cuman kayak, oke, kita minta funding, kita udah bikin startup-nya, kemudian ada yang ngelirik dan mau ngasih funding lebih gede, ya silahkan, monggo, kayak gitu. Atau Mas Yan nih, mungkin yang lebih ngerti, silahkan. Bukan lebih ngerti sih, tapi ini aja sharing juga dari sisi saya, Mas Rizky. Bisa. Contohnya itu kayak yang DC Spark. DC Spark mereka konsisten selalu mendapatkan funding dari komunitas, tapi di satu sisi mereka juga mendapatkan funding dari entitas-entitas lain. Ada Wave Financial, terus tadi disebutkan juga sama Bro Andreas, dia juga mendapatkan funding dari Charles Fund, C-Fund. Contoh lain itu kalau nggak salah itu ada Milkomeda juga. Jadi Milkomeda itu adalah produk dari DC Spark, itu juga mendapatkan pendanaan dari Catalyst. Tapi menariknya, kalau ini tolong saya jangan di-quote, karena ini berdasarkan ingatan saya aja. Milkomeda pun juga mendapatkan funding dari Circle. Dari Circle itu perusahaan yang menerbitkan USDC. Jadi bisa banget Mas Rizky. Justru saya bilang kalau Project Catalyst itu semacam honeypot buat startup. Honeypot itu artinya Artinya kayak sumber pendanaan yang wow. Kenapa? Ya mereka selalu bisa mengajukan funding tanpa porsi kepemilikan saham dari funder itu berkurang. Negatifnya dari VC kan di situ. Ketika kita meminta funding dari VC akan selalu minta, tolong saya kasih dong share perusahaan kamu. Nah, enaknya Project Catalyst di situ. Mau minta berapa kali pun, kepemilikan Anda terhadap startup Anda tidak akan berkurang. Gitu, Mas Rizky. Oke, thank you Bro Yan. Semoga menjawab Mas Rizky. Jadi kalau kalian tertarik, misalkan mau bikin startup nih di Cardano, ya monggo silakan masuk aja ke Project Catalyst. Jadi bikin startupnya, kalau emang produk kalian bagus dan banyak peminatnya, mungkin akan dilirik oleh venture capital yang bisa mendanai kalian lebih besar lagi. Kalau saya di sini kemarin tuh tujuannya saya lebih mengedukasi, saya volunteering sama Mas Jan, Mas Andi, dan kawan-kawan. Ya kita pingin biar kita bisa ngasih lebih banyak ilmu dan bisa lebih gede lagi platformnya, kita minta funding aja. Dan juga mengapresiasi kerja dari kawan-kawan yang volunteering di sini. Kalau yang untuk DID itu sebenarnya biar ilmu yang saya pelajarin itu nggak sia-sia, jadi saya waktu itu mengajukan project yang bisa dipakai oleh komunitas kita juga, dan kebetulan pas banget kena di summit ini, jadi sebenarnya buat showcase aja. Saya nggak akan bikin perusahaan atau gimana-gimana, tapi
kita memperlihatkan ke orang-orang di Indonesia bahwa kita bisa dapat funding loh. Andreas dapat funding, dia belajarnya gratis dari Atala Prism Pioneer programnya IOG, kemudian dia minta funding, dikasih funding, dia implementasi sama kawan-kawannya, kemudian ini ada showcase-nya beneran, bisa buat booking tiket event, buat check-in event-nya, bahkan ntar kita juga bikin, kalau ini kita ngasih workshop, saya kan juga bisa ngasih ngeluarin issue sertifikat, kalian udah ikut workshop, selama kalian punya membership-nya komunitas Cardano Indonesia, kayak gitu, dan kalian hadir. Jadi sebenarnya banyak implementasinya, silahkan dipikirkan, dan kalau kalian belum punya tim, kalian bisa tanya juga di Telegram, ada nggak yang tertarik join project saya, atau join bikin proposal bareng saya. Misalkan kayak di sini ada Mas Andi, Mas Yan, dan kawan-kawan mereka bikin Eastern Town Hall, kayak gitu. Kurang lebih seperti itu aja. Mungkin ada pertanyaan lagi, buat yang baru datang, mungkin Mas Deden, selamat datang. Mungkin baru pertama kali join, atau mungkin ada pertanyaan, silahkan buat kawan-kawan yang lain. Ya, Bro Yan, saya balikin lagi. Oh, enggak ada. Mungkin Pak Andi mau menutup atau menambahkan? Ya, kalau misalnya tidak ada pertanyaan lagi, inilah kita Cardano Indonesia, bagian dari Eastern Town Hall. Kita akan ada acara seperti ini juga, akan ada beberapa teman-teman yang akan punya acara yang lain, begitu juga yang sudah dipropos, seperti tadi Ivan Kwananda, kita lihat di chatnya itu ada acara lain di situ, AMA, Ask Me Anything with Cross Chain Community, itu tanggal berapa itu, Bro Ivan? Mau dibicarakan sebentar? Kalau tidak, bisa dilihat ya di link itu ya, nanti bisa join di situ, bisa register dulu biar bisa ikut ya. Kalau tidak salah di hari Minggu ya. Tapi itulah dia, kalau misalnya tidak ada pertanyaan lagi, kita mungkin bisa akhiri di sini ya. Sekali lagi semangat, ada banyak peluang, peluangnya sama, kesempatannya sama, cara-caranya sama, ada teman-teman yang sudah ada di sini, semoga ya semua yang ada di sini bisa join dengan kita, semoga bisa mendapatkan sesuatu yang lebih baik di Cardano, di Project Catalyst ini. Jadi mungkin itu dari saya, sekali lagi kita tidak akan berjumpa 2 minggu ke depan, tapi akan ada 2 minggu lagi ya, sekitar tanggal 3 Desember. Silakan join, tadi yang sudah ada di-share sama Bro Andreas untuk link tree-nya. Di situ ada semua Telegram kita, Discord kita ya. Nanti untuk info-info terbaru kita bisa masukkan di sana, kita bisa juga diskusi di sana. Ya, jadi untuk saat ini sudah di-share sama Bro Andreas itu link tree untuk Cardano Indonesia, komunitas Cardano Indonesia. Itu juga ada erat hubungannya sama Eastern Town Hall. Nanti apapun yang ada event-event kita akan kita taruh di situ juga. Ya, jadi dengan itu mungkin kita bisa tutup pertemuan kita hari ini. Terima kasih semua kesediaannya. Terima kasih Bro Andreas, terima kasih Bro Charbel, terima kasih Bro Yan untuk kehadirannya dan juga untuk sharing-sharingnya. Jadi selamat malam, selamat malam minggu, dan kita jumpa lagi ya. Sampai jumpa. Oke, terima kasih. Bye-bye.